Siang rekan-rekan semua, hari ini topik bahasan kita adalah penggunaan layout view di ASP.NET Core. Nah, ketika kita membuat website, biasanya layout yang ada di dalam website kita itu terdiri dari header, kemudian mungkin ada menu navigation di kanan atau di kiri, kemudian ada footer dari halaman web tersebut. Nah, kemudian biasanya yang dinamis yang biasa kita ubah itu adalah yang di bagian tengah, yaitu di dalam area konten. Jadi kalau kita bisa lihat struktur layout dari halaman website yang biasanya kita buat adalah seperti ini. Jadi ada headernya, ada live navigation, misalnya ada footer, ada konten. Tentu saja layoutnya ini bisa dinamis gitu ya, sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Nah, ini hanya biasanya layoutnya seperti ini. Nah, bagian yang sering dirubah adalah bagian yang konten. Sedangkan untuk header, kemudian navigation, footer itu kan biasanya sama. Nah, kalau kita punya layout web itu kan harus konsisten gitu ya. Untuk header, menu gitu ya, footer itu konsisten. Yang berubah biasanya hanya bagian konten. Nah, untuk kebutuhan tersebut di ASP.NET Core kita bisa menggunakan yang namanya layout view. Nah, bagaimana cara penggunaan layout view di ASP.NET Core? Hari ini kita akan coba bahas bagaimana caranya. Nah, kita buka Visual Studio Community dulu. Saya akan pakai project yang kemarin. Jadi kita sudah punya project seperti ini, kemudian di sini kita sudah bisa jalankan aplikasinya. Kita coba lihat ya aplikasi. Nah, di sini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah kita jalankan dari project yang sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sudah ada menu ya, ada menu di sini home, ada privacy, ya kan. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah bagian kontennya. Kemudian yang paling bawah di sini ada copyright di sini ya. Di sini adalah bagian footernya. Nah, ketika kita membuat project ASP.NET Core pertama kali dengan template MVC, itu Microsoft sebenarnya Visual Studio sebenarnya sudah membuatkan gitu ya, sudah membuatkan layout bawaan gitu ya, default layout. Sehingga kalau kita buat atau kita jalankan pertama kali, nah kalau kita jalankan pertama kali berarti yang dijalankan adalah di home, kemudian index ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini view-nya, nah isi dari view-nya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat view tersebut disimpan di dalam folder view, kemudian folder home ya. Nah, namanya sama dengan nama action-nya, yaitu index. Nah, di dalam index kalau kita lihat tampilannya hanya seperti ini kan. Ada div simple div ya. Kemudian tulisannya welcome. Kemudian learn about building web apps with ASP.NET Core. Nah, tulisannya cuma seperti itu. Kalau kita lihat di tampilannya seperti ini ya. Ini tulisan ini yang ditampilkan kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan nggak ada tag HTML-nya, nggak ada tag head-nya, nggak ada tag body-nya. Kemudian nggak ada juga tampilan menu ini, title dan menu di sini. Di sini kan ada workshop ASP.NET Core, kemudian di sini ada menunya ya, ada home, ada privacy. Nah, ini kok nggak ada di sini ya. Kalau kita lihat di view-nya cuma polos aja gitu. Nah, ini sebenarnya untuk title, menu ya kan, kemudian footer ini disimpan di halaman mana gitu. Nah, di ASP.NET Core itu untuk membuat layout seperti itu ya. Nah, ini biasanya disimpan di dalam folder share di sini.
Nah, by default ASP.NET Core sudah membuatkan, atau ketika kita membuat project MVC di Visual Studio Community gitu ya, ini udah otomatis dibuatkan. Nah, di dalam folder share. Share ini berarti semua file yang ada di dalam folder share itu bisa digunakan di semua view gitu ya. Jadi bisa di-share ke semua view yang nanti kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa file ya. Nah, yang mau kita lihat sekarang adalah yang layout.cshtml. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tampilan layoutnya. Nah, sebenarnya untuk template-nya gitu ya, itu disimpan di underscore layout ini. Jadi ini isinya adalah template halaman gitu. Yang isinya adalah header ya kan, kemudian menu dan footer. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada title-nya ya, ada title. Kemudian kalau kita lihat lebih ke bawah, di sini ada header. Nah, kemudian di situ ada menu yang ditampilkan juga kan. Nah, ini ada menu home, ada menu privacy gitu kan. Nah, kemudian di sini ada footernya. Nah, di sini ada keyword namanya render body gitu ya. Nah, render body ini apa? Nah, render body ini sebenarnya bagian yang nanti bisa diisi dengan konten yang kita buat di view lain gitu ya. Misalnya aja tadi, kalau kita tampilkan yang home, di view home, di bagian index, berarti nanti bagian underscore add render body ini akan di replace dengan ini, halaman ini gitu ya. Nah, jadi ini mirip seperti konsep master page. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah menggunakan ASP.NET web form sebelumnya gitu ya, ada namanya master page gitu. Nah, di master page itu isinya kan juga template ya. Nanti ada bagian yang bisa di inject gitu dari, atau diisi gitu ya, dari view lain gitu. Nah, ini juga sama, modelnya juga seperti itu. Jadi di sini ada add render body, kemudian ini nanti yang akan di replace dengan tag gitu ya, atau HTML yang ada di dalam view lain. Jadi underscore layout ini digunakan sebagai template halamannya. Selain bagian add render body, di sini kita juga punya bagian render section ya. Nah, ini fungsinya juga sama sih. Di render section ini kita juga bisa menginject gitu, yang nanti mau kita tambahkan ke dalam template. Misalnya aja di satu halaman kita mau menggunakan JavaScript gitu ya, script yang berupa JavaScript yang mau dimasukkan ke dalam page-nya kita. Nah, itu kita bisa menggunakan render section. Ini bisa juga digunakan untuk menginjek script, atau mungkin bisa juga menginjek file CSS misalnya, seperti itu ya, yang dibutuhkan spesifik untuk halaman tertentu gitu. Jadi kan mungkin kalau kita menggunakan JavaScript script ya, kita misalnya ambil plugin, jQuery plugin gitu kan, kemudian kita menampilkan table sorter gitu di halaman kita menggunakan JavaScript. Dari table sorter sendiri kan sudah ada scriptnya ya, yang spesifik untuk merender table agar bisa di paging, agar bisa di sorting misalnya, seperti itu. Nah, itu hanya digunakan di halaman-halaman yang mungkin kita akan menampilkan tabel di situ. Jadi tidak semua halaman itu ada tabelnya. Berarti kan script JavaScript table sorternya itu hanya dipakai di page yang nanti menampilkan tabel. Untuk page-page lain yang tidak menampilkan table yang perlu diformat, ya nggak perlu kita menggunakan script table sorter misalnya kayak gitu. Nah, render section itu gunanya untuk itu. Nah, jadi mekanismenya seperti itu ya. Ada layout ini sebagai master template-nya gitu. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan. Nanti kalau misalnya di dalam index agar konsisten kan, berarti untuk header, menu,
footernya sama gitu kan. Yang berubah biasanya cuma di kontennya aja, seperti yang tadi kita lihat kan, ini konten kan. Ini home, kemudian ini privacy, ini kontennya, ya kan. Jadi yang berubah cuma kontennya. Untuk yang header, menu, dan footer tetap gitu. Nah, ini untuk yang tetap ini disimpan di dalam underscore layout.cshtml. Ini by default namanya underscore layout.cshtml. Tapi kalau nanti kita mau nambahin layout baru gitu ya, kemudian namanya beda juga bisa juga gitu. Nggak harus underscore layout.cshtml. Nah, sebagai contoh, jika kita mau mengganti gitu ya, misalnya judulnya di sini contoh layout view. Nah, kalau kita ganti, kita bisa balik di sini ya, kemudian kita bisa refresh. Nah, di sini tampilannya juga akan berubah jadi contoh layout view. Kalau kita ke home, ini juga masih contoh layout view gitu ya. Jadi dengan template ini kan kita nggak perlu mengganti headernya di setiap page atau di setiap view yang kita punya gitu. Jadi udah bentuknya adalah template gitu ya. Layout master, atau kita bisa bilang di ASP yang sebelumnya itu master page gitu. Nah, gunanya seperti itu. Jadi kita tinggal mengisi aja. Kalau yang nanti tetap ya kita tambahkan di dalam layout page gitu. Nah, misalnya kita mau menambahkan menu baru di sini ya. Nah, ini kan bisa ada ini HTML order list ya, unorder list. Nah, kita bisa tambahkan, misalnya tambahkan link baru gitu ya. Nah, ini di sini menggunakan yang namanya tag helper. Nah, ini baru di ASP.NET Core ya. Kalau di ASP.NET MVC yang lama mungkin namanya HTML helper, tapi penulisannya agak ribet. Kalau HTML helper kan harus pakai razor, pakai add HTML. Kalau di sini udah lebih simple dengan tag helper karena sudah blend dengan kode tag HTML-nya, jadi lebih lebih seamless gitu ya, lebih native rasanya. Langsung di tag HTML-nya kita bisa menambahkan tag yang ada ASP strip ini misalnya controller, ini berarti nama controllernya kita. Misalnya di sini kita mau arahkan ke student controller gitu kan, student ya kan, ASP action index misalnya seperti itu. Student page. Nah, kalau sudah kita jalankan lagi. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini udah ada ya student page. Nah, kita bisa klik. Nah, kalau kita klik nanti arahnya ke controller student, kemudian tampilkan index gitu ya. Action methodnya yang index. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan menu. Jadi, kalau mau menambahkan menu, header, footer itu kita nambahinnya di file underscore layout yang sudah disediakan oleh Visual Studio ya ketika membuat template pertama kali. Nah, ini tinggal dimodifikasi aja nanti. Nah, sekarang kalau kita kembali ke view index, misalnya di home, di controller home. Nah, di sini ada view index ya. Nah, kalau kita lihat ini gimana cara untuk menambahkan underscore layout tadi, yang template-nya tadi. Di sini kan tidak ada kode apapun ya, tidak ada kode apapun, tapi kalau kita jalankan seperti biasa, itu otomatis dia sudah ada layout-nya kan gitu. Nah, ini kan sudah ada layout-nya. Nah, sebenarnya konfigurasinya di mana biar kita bilang bahwa kita akan menggunakan underscore layout.cshtml sebagai template halaman kita gitu. Nah,
itu sebenarnya settingannya di sini. Nah, kita bisa ke underscore view start. Ini lokasi filenya adalah di dalam folder view. Nah, di bawah ini ada underscore viewstart.cshtml. Nah, di sini ini digunakan untuk konfigurasi aja. Jadi pertama kali view-nya itu dijalankan, maka dia akan cek ada nggak di underscore view start ini settingnya. Ada. Oh, layoutnya kita menggunakan layout standar underscore layout. Nah, berarti secara otomatis ASP Core akan menggunakan underscore layout yang ada di dalam folder share untuk dipakai untuk menampilkan semua view-nya ya. Jadi semua view-nya template-nya menggunakan underscore layout. Nah, ini udah di standarkan gitu ya, sudah dijadikan default ya kan. Jadi kalau ke privacy, ke student semuanya sudah menggunakan underscore layout sebagai layoutnya gitu. Nah, sekarang misalnya aja kita hapus di sini ya. Nah, kita nggak pakai layout. Kemudian kita tampilkan lagi nih yang di index.cshtml. Nah, kalau kita lihat ini kosongan, nggak ada tampilannya ya. Kalau kita lihat di sini kan nggak ada tag HTML, nggak ada tag headernya, nggak ada hyperlink ke CSS tertentu, nggak ada yang merefer ke Bootstrap dan lain-lain. Jadi ini kosongan, ya kan? Menunya juga nggak ada, headernya nggak ada, footernya nggak ada gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang privacy misalnya. Di sini ada home privacy ya. Ini juga belum ada template-nya. Nah, seperti ini. Masih kosongan. Nah, kalau kita mau menggunakan layout-nya itu eksplisit gitu ya di page, nah kita bisa menggunakan di sini menambahkan ya keyword layout. Nah, kemudian ini spesifik ya layout yang mau digunakan yang mana, karena layout itu nanti kita bisa buat lebih dari satu. Misalnya kita mau bikin layout baru gitu ya, kita bisa download atau bisa bikin misalnya Bootstrap template baru gitu, atau kita beli gitu ya dari third party untuk bikin layout yang sudah ada Bootstrap-nya gitu. Nah, kemudian kita jadikan layout di aplikasi kita gitu. Nah, itu bisa. Jadi layout-nya nanti bisa lebih dari satu sebenarnya. Nah, ini kalau eksplisit seperti ini. Kita tambahkan di tilde views. Nah, share. Ya kan, namanya yang mau kita pakai adalah underscore layout.cshtml. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita jalankan lagi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setelah ditambahkan manual seperti ini, nah di sini untuk header dan footernya dan menunya keluar lagi kan. Jadi ketika kita tampilkan, kita juga bilang bahwa layout yang digunakan adalah underscore layout gitu. Nah, kalau yang halaman privacy misalnya di sini, nah ini belum ada. Nah, karena kita kan menambahkannya cuma eksplisit di home index.cshtml ya tadi ya. Yang student juga belum ada template-nya gitu ya. Kita belum bisa menggunakan mungkin CSS table yang ada di Bootstrap gitu ya untuk merender tabelnya. Nah, di sini masih polosan semua gitu ya. Karena nggak menggunakan template. Nah, jadi untuk men-setting layout secara spesifik di page, itu kita bisa menggunakan seperti ini, underscore view, share, underscore layout.cshtml gitu. Nah, kalau misalnya kita mau kita mau layoutnya itu berlaku untuk semua view gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan ini.
Nah, seperti ini. Nah, ini ditutup aja. Nah, kalau kita kembalikan seperti ini, berarti layoutnya ini berlaku untuk semua view. Kalau kita jalankan, nah di sini dapat kita lihat bahwa semua view sekarang menggunakan master page yang sama gitu ya, menggunakan template yang sama. Nah, karena tadi di set di view start underscore view start. Jadi ini ketika ngerender view, kalau view startnya ini sudah di setting seperti ini, berarti semua view akan menggunakan underscore layout, file underscore layout sebagai template atau sebagai master page-nya. Jadi cukup mudah untuk menambahkan layout atau master page di ASP.NET Core. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya aja teman-teman mau menggunakan template yang berbeda dari bawaan yang ada di ASP.NET ya. Bawaannya kan cuman simple aja seperti ini kan. Nah, misalnya kita bisa buat sendiri atau misalnya rekan-rekan juga bisa beli template misalnya, kemudian kita modif, biasanya dimodifikasi. Nah, ini sebagai contoh misalnya saya akan menggunakan salah satu template yang sudah jadi. Nah, ini saya cari yang gratis gitu ya. Kemudian yang bisa digunakan ini ada yang pro dan free ya. Saya coba sebagai contoh aja, saya coba yang free. Nah, di sini saya akan download yang SP-admin ini, SP-admin 2. Nah, kalau kita lihat tampilannya itu seperti ini template-nya. Nah, sudah cukup bagus di sini ya. Ini untuk admin template, udah support untuk mobile view juga gitu. Nah, oke, ini sudah saya download. Nah, ini adalah hasil downloadnya. Kemudian ini sudah saya ekstrak gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini template dari status wrap yang sebelumnya sudah saya download. Nah, ini udah ada sampel-sampel page-nya, cara pakainya gimana. Nah, kita bisa lihat ya dari sini. Nah, sekarang kita mau menambahkan template ini ke dalam project kita gitu ya. Oke, yang pertama kita lakukan, kita copy dulu ini semua CSS, image, dan JavaScript yang dipakai di template ini ya. Nah, ini cara yang paling simple. Nah, kemudian di sini kita harus tambahkan di resource file seperti di materi sebelumnya ya. Untuk yang static file itu kita tambahkan di folder www.root ya kan. Nah, di sini kita tambahkan folder baru gitu. Misalnya template namanya apa ya, SP-admin gitu aja. Nah, oke. Kemudian saya akan kopikan di sini semua resources-nya dari template yang barusan saya download. Nah, jadi ini semuanya kita copy dulu ya, baru nanti kita refer ke sini ya. Jadi dari layout yang baru yang kita buat, nanti mengambil file CSS, JavaScript, dan lain-lain itu ke dalam folder ini. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita mau membuat layout baru gitu ya, yang menggunakan template yang kita buat sendiri kan gitu, atau yang kita ambil dari template yang sudah ada. Nah, di sini saya tambahkan razor view baru di sini. Nah, kita pilih aja yang razor layout ya. Nah, namanya layout sp-admin.cshtml. Oke, ini kosong gitu ya, layout kosong. Nah, ini udah ada bagian render bodinya di sini. Nah, karena kita mau menggunakan template yang sebelumnya sudah kita download, yang ini ya. Nah, kita buka dulu aja halamannya.
Nah, yang akan kita gunakan sebagai layout gitu ya. Nah, ini kita open aja. Saya open di VS Code. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di VS Code, ini adalah HTML-nya ya, dari template yang tadi kita download. Ini saya ambil yang paling simple dulu. Oke. Nah, ini nanti kita bisa kopikan sih. Kita kopikan ke dalam layout yang barusan kita buat. Nah, di sini kita kopikan. Nah, kemudian kita lihat dulu ya halamannya itu tampilannya seperti apa, biar kita bisa menentukan di mana posisi konten yang nanti akan kita buat dinamis ya, yang bisa disisipkan view-nya kita gitu. Nah, kalau kita lihat di halaman ini, nah di sini ada tulisan blank page gitu ya. Kemudian ini ada menu, di sini ada header. Nah, yang pertama kita cari yang blank page-nya dulu. Oke. Sini saya search ya. Yang blank page. Next lagi. Nah, di sini udah ketemu ya. Nah, nanti yang mau kita replace itu di area div di sini yang namanya container float ini, di sini ya, kelas container float. Kemudian di sini ada tampilan blank page-nya. Nah, ini bagian yang nanti akan kita buat jadi dinamis gitu ya. Jadi view-nya kita akan kita replace-kan ke area ini. Berarti ini render body-nya ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya save. Nah, jangan lupa karena aplikasi ini kita copy paste dari template yang kita download ya kan. Nah, kita juga harus menyesuaikan untuk file-file seperti CSS, JavaScript yang mau kita refer, nanti kan foldernya beda ya. Di sini kan foldernya langsung di vendor ini ya. Font awesome, misalnya all min CS. Nah, kita di www root-nya, di www root-nya, di sini kan sudah buat satu folder ya, namanya spadmin. Berarti kita arahkannya ke spadmin. Nah, baru folder vendor gitu ya, vendor spadmin, vendor. Nah, kemudian font awesome. Di sini dia menggunakan library font awesome juga ya. Nah, oke, di sini kita juga tambahkan juga yang spadmin ini. Jadi, nah posisinya kan di situ ya, di static file yang sudah kita sediakan. Nah, ini untuk CSS-nya. Kalau yang refer langsung ke internet nggak usah diganti ya, karena ini otomatis kan ketika kita jalankan dan komputer kita juga terkoneksi internet, dia akan mendownload otomatis. Oke, ini kalau mau diganti title-nya nanti bisa diganti ya. Misalnya workshop ASP training misalnya gitu. Nah, ini juga bisa diganti ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk menu-menunya nanti bisa dimodifikasi sendiri juga ya. Yang penting tadi kan kita sudah tambahkan render body. Nah, kemudian di bawah ini kita juga perlu untuk menambahkan dari folder, karena kan referensi JavaScript-nya juga jadi berubah ya. Nah, ini nanti yang perlu dicek juga untuk JavaScript bawaan dari template yang baru ini. Nah, ini versi JavaScript-nya, jQuery-nya itu apakah kompatibel juga dengan JavaScript bawaan dari template-nya ASP.NET. Itu juga perlu dicek ya. Kadang-kadang kalau nggak kompatibel nanti ada yang nggak jalan juga. Oke,
Kalau sudah kita tambahkan berarti kita sekarang udah punya template baru lah gitu ya. Nah, nanti untuk modifikasi yang lain rekan-rekan bisa coba-coba sendiri. Ini hanya saya tunjukkan yang paling simple. Oke. Nah, di sini kita udah punya template baru, CSS-nya sudah, JavaScript dan lain-lain sudah dimasukkan ke dalam WWRoot. Nah, kemudian kita juga sudah membuat layout. Nah, underscore layout baru di sini ya. Nah, ini namanya underscore layout spadmin. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Nah, kita tes aja. Saya akan tes di student ya, di index.cshtml, di student yang menampilkan data studentnya ya. Nah, sekarang layoutnya ini mau saya ganti gitu ya. Ini nggak apa-apa, untuk default layoutnya kan kita menggunakan underscore layout.cshtml ya, kita udah set di view start. Tapi kalau kita deklarasikan lagi di sini secara eksplisit, nanti yang defaultnya bakal ditumpuk dengan layout yang baru gitu ya. Nah, hanya untuk page ini aja, tapi hanya untuk page index.cshtml di dalam controller student. Yang lain masih menggunakan defaultnya. Nah, views, share. Nah, kemudian di sini namanya ya, namanya oke. Saya copy ya. Layout spadmin.cshtml. Oke. Nah, kalau sudah kita coba jalankan aplikasinya dan kita akan lihat apakah template baru yang sudah kita tambahkan di project kita bisa jalan dengan baik. Nah, di sini setelah kita jalankan, kalau kita lihat di halaman pertama masih menampilkan dengan layout yang lama ya, bawaan dari ASP.NET Core-nya, dari template MVC-nya. Nah, yang ini juga, cuman yang student itu sudah kita modifikasi tadi dengan layout yang sudah kita perbarui. Ini kita ambil dari template tadi ya, Bootstrap template yang start Bootstrap ini, namanya spadmin. Nah, ini kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Jadi cukup mudah caranya ya untuk menambahkan layout atau menambahkan template baru ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, kalau kita kepingin nanti semua halaman menggunakan layout yang baru, ya ini tinggal kita replace di view start ya. Nah, di view start. Nah, view start. Nah, layoutnya kita ganti dengan layout spadmin. Nah, kemudian aplikasinya kita jalankan lagi. Nah, di sini nanti semua halaman akan menggunakan layout yang baru gitu. Nah, dari bahasan kita hari ini tentang layout view, kita bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi layout view di ASP.NET Core itu tujuannya untuk membuat tampilan yang konsisten gitu ya. Header, menu, footer itu bisa konsisten. Sedangkan nanti tampilan yang mau kita ganti, dinamis gitu, yang dimasukkan dari view kita, itu kita tambahkan di bagian render body gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan kalau kita pernah menggunakan versi ASP.NET yang lama, yang web form, itu namanya master page. Tapi kalau di ASP.NET MVC yang menggunakan .NET Classic, itu yang MVC 5, itu juga sudah ada, namanya juga layout page ya, layout view. Nah, ekstensinya .cshtml underscore layout.cshtml gitu ya. Nah, layoutnya kalau kita membuat dari template bawaan Visual Studio Community, kita pilih yang
template ASP.NET MVC gitu ya, itu udah ada bawaan underscore layout.cshtml-nya, tapi masih sangat sederhana ya, karena ya itu cuman bawaan dari ASP.NET-nya. Nah, biasanya namanya by default adalah underscore layout.cshtml. Cuman kita bisa merubah nanti gitu ya, dengan desain yang kita buat sendiri, atau kita sudah punya desain, atau kita beli gitu ya template yang sudah jadi, kemudian kita mau pakai itu di project kita. Nah, ini biasanya juga diletakkan di views share ya foldernya. Kenapa? Karena ini nanti layout ini akan di-share di semua view yang kita buat gitu. Makanya diletakkan di dalam folder share. Nah, kita juga bisa memiliki lebih dari satu layout view, seperti demo yang barusan saya tunjukkan, bahwa saya punya 2 layout view ya. Satu adalah yang default underscore layout.cshtml, satu lagi saya buat sendiri yang underscore layout.spAdmin. Nah, demikian bahasan kita untuk hari ini tentang layout view. Saya harap rekan-rekan semua bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan gitu ya di project rekan-rekan semua. Baik, terima kasih.